Stephen Hawking adalah seorang fisikawan teoretis, kosmologis, dan penulis asal Inggris yang terkenal karena karya-karyanya di bidang kosmologi dan relativitas umum. Ia berkontribusi besar dalam penemuan yang luar biasa, di antaranya yaitu teori singularitas, black hole, inflasi kosmik, top-down kosmos, dan lainnya. Bersama Roger Penrose, Hawking berusaha membuktikan eksistensi singularitas dan menyatakan bahwa alam semesta kemungkinan besar dimulai dari sebuah singularitas. Hawking adalah bagian dari tim yang menemukan 4 hukum mekanika black hole dan menunjukkan bahwa black hole mengeluarkan radiasi yang akan terus berlanjut sampai energinya habis dan menguap. Prediksi yang sempat kontroversial ini diberi nama Hawking Radiation. Masih banyak lagi penemuan Stephen Hawking yang berkontribusi besar pada dunia. Mari simak video berikut untuk kamu mengenal lebih jauh tentang ilmuwan yang mampu menggemparkan dunia. Stephen William Hawking lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1942, tepat 300 tahun setelah kematian astronom terkenal dari Italia bernama Galileo Galilei yang menjadi inspirasi Stephen sebagai fisikawan teoretis dan ahli kosmologi. Ia hidup bahagia dengan keluarganya di London. Ayahnya bernama Frank Hawking dan menjadi sukarelawan untuk pasukan militer ketika Perang Dunia Kedua sebagai peneliti medis. Sementara, ibunya yang bernama Isobel Eileen Walker bekerja sebagai seorang sekretaris sebelum menikah dengan Frank. Hawking memiliki 2 orang adik kandung, yaitu Mary dan Philippa, serta seorang adik angkat bernama Edward. Ia didiagnosis amyotrophic lateral sclerosis saat usianya 21 tahun. Namun ia tetap produktif dalam karya ilmiahnya hingga akhir hayat. Saat itu Stephen merasa kesulitan melakukan aktivitas kecil meskipun hanya mengikat tali sepatu. Setelah Stephen mengalami kecelakaan di danau skating di St. Albans, ibunya membawanya ke rumah sakit Gay di London untuk menjalani tes. Hasil tes menunjukkan bahwa Stephen menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan, yaitu penyakit neuron motorik yang akan melumpuhkan otot tetapi membiarkan otak tetap bekerja. Mengetahui hal itu membuat Stephen kehilangan semangat hidup, tetapi ia mampu untuk melawan rasa putus asa tersebut bersama wanita terkasihnya yang akan menjadi istrinya kelak. Mereka bersumpah dan percaya untuk hidup berbahagia bersama. Stephen berkutat dengan rahasia-rahasia alam semesta yang misterius. Ia menulis A Brief History of Time dan berhasil memecahkan rekor penjualan saat diterbitkan. Buku ini sudah terjual lebih dari 3 juta cetakan dalam 22 bahasa serta diangkat menjadi film dokumenter. A Brief of History menjelaskan secara singkat mengenai upaya manusia dalam memahami alam dari zaman ke zaman. Mulai dari era Yunani hingga ditemukannya penemuan baru oleh Galileo, Copernicus, dan Newton. Dalam buku ini, Hawking membahas mengenai teorema singularitas, yakni sebuah keadaan di mana suatu objek yang dihitung menjadi tak terhingga. Ia juga membahas black hole yang kita ketahui selama ini hitam legam, ternyata memancarkan suatu zarah. Dari buku ini, Hawking membuka jalan bagi para ilmuwan untuk terus mencari kebenaran sesungguhnya. Akhir 1970-an adalah masa keemasan bagi Stephen Hawking dan bidang fisika teoretis secara umum. Ia dipromosikan menjadi pustaka dalam fisika gravitasi di Cambridge pada 1975, kemudian menjadi profesor fisika gravitasi pada 1977. Pada 1979, ia diangkat sebagai profesor matematika Lucasian yang merupakan posisi Isaac Newton pada 1669. Posisi ini menandakan bahwa karya ilmiah yang inovatif mengenai black hole telah mendapatkan pengakuan. Ia mengisi kursus populer yang dihadiri ribuan orang sampai ia pensiun dari jabatannya di usianya yang ke-67. Meskipun Stephen Hawking merupakan ilmuwan ternama di dunia, namun ia bukanlah siswa yang berprestasi saat bersekolah. Bahkan, dia kerap mendapatkan ranking paling bawah. Saat usia Hawking menginjak 14 tahun, ia mulai menunjukkan kejeniusannya pada bidang matematika dan fisika. Saat SMA, ayahnya yang ingin Hawking meneruskan jejaknya di jurusan kedokteran akhirnya mengalah dan membiarkan Hawking memilih jurusan kosmologi dengan gelar doktor. Setelah mengikuti ujian masuk selama 2 hari, Hawking berhasil mendapatkan undangan untuk berkuliah di Universitas Oxford, serta tawaran beasiswa di Universitas College. Tentunya, ia memilih Universitas Oxford. Usaha dan kegigihan Stephen Hawking membawanya pada kesuksesan besar dalam ilmu fisika modern. Ia mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya adalah medali Copley dari Royal Society, yaitu penghargaan saintifik yang diberikan untuk prestasi terbaik dalam penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan.
Ia juga mendapatkan Presidential Medal of Freedom dari Presiden Barack Obama pada tahun 2009. Hawking cukup sering muncul di acara serial televisi humor asal Amerika Serikat ini. Sejak 2012 tercatat dirinya sudah 7 kali muncul di acara The Big Bang Theory. Ia juga pernah muncul di kartun legendaris Amerika Serikat, yaitu The Simpsons. Ia pernah memberikan komentar bahwa jumlah orang yang mengenalnya melalui The Simpsons sama banyaknya dengan orang yang mengenalnya melalui temuannya. Selain itu, Hawking pernah muncul di salah satu episode dari serial televisi Star Trek yang berjudul Next Generation. Pernikahan pertama Hawking dan Jane dianugerahi 2 putra bernama Robert dan Timothy, serta 1 putri bernama Lucy. Sejak Stephen Hawking memakai kursi roda dan kehilangan kemampuan berbicara, kehidupan rumah tangga mereka mulai retak. Meskipun sudah tahu konsekuensi yang harus ditanggung ketika menikah dengan Hawking, tapi Jane tetap merasa lelah dan takut Hawking akan meninggalkannya bersama 3 anaknya. Ia merasa kesejahteraan rumah tangga tidak seperti dulu. Pada tahun 1980-an, Jane mengundang musisi yang bekerja di gereja lokal bernama Jonathan Hellier-Jones. Ia membantunya dalam aktivitas sehari-hari. Saat Jane dan Jonathan semakin dekat, Hawking pun keluar dari kediamannya dan menikah dengan perawatnya yang bernama Elaine Mason. Saat tahun pertama Hawking di Universitas Oxford, ia merasa bosan dengan tugas kuliahnya yang dianggap terlalu mudah. Hawking akhirnya memutuskan untuk mengikuti berbagai kegiatan dan menjadi jauh lebih interaktif. Ia pun bergabung ke klub dayung dan menjadi juru mudi. Profesor Stephen Hawking meninggal di rumahnya dengan damai pada tanggal 14 Maret tahun 2018. Ia dimakamkan di gereja Universitas Cambridge, Great Maris dengan lonceng yang berdentang 76 kali menandai usia Hawking. Jalanan dipenuhi dengan pengagum dan penggemar karya-karyanya. Eddie Redmayne turut hadir. Ia adalah aktor yang memerankan Hawking dalam film biografi The Theory of Everything 2014 dan meraih Oscar. Hawking dianugerahkan satu kehormatan tinggi terakhir dengan jasadnya yang dikebumikan di Westminster Abbey di antara beberapa intelektual Inggris yang paling legendaris. Makam Hawking bersebelahan dengan Sir Isaac Newton dan Charles Darwin. Itulah 10 fakta inspiratif Stephen Hawking. Tetap ikuti channel inspirasiku yang menginspirasi dan memotivasi kamu sekalian. Selanjutnya bahas siapa lagi ya?